Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan coba mempresentasikan rangkuman pertemuan ketiga dari matkul manajemen informasi akuntansi yang berjudul di sini ada pembahasan formulir. Di setiap perusahaan, suatu organisasi pasti akanlah membutuhkan suatu formulir, karena formulir itu sangat berpengaruh sekali kelancaran bagi setiap perusahaan. Nah, formulir adalah lembaran kertas atau kartu dokumen elektronik dan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data-data dan informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Nah, sistem akuntansi organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu perusahaan. Nah, itu fungsi daripada formulir. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh formulir. Terdiri dari ada formulir faktur berjualan, formulir jurnal, formulir rekening, buku besar. Semua itu pasti akan digunakan oleh setiap perusahaan. Nah, contohnya formulir faktur penjualan terdiri dari ada nomor formulirnya, ada tanggal pembuatannya, ada nomor urut formulirnya, ada kode barangnya, nama barang, satuan, harga, kuantitas, bahkan jumlah harga dan nominal harganya. Nah, jenis daripada formulir ada formulir satu set. Formulir ini terdiri dari beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contohnya adalah faktur penjualan. Yang kedua adalah formulir continuous, yaitu bentuk beberapa lembar dibatasi berporasi dapat disobek bila diperlukan. Contohnya adalah printer komputer yang kertasnya dua rangkap. Yang kedua adalah formulir tanpa karbon, yaitu beberapa tembusan yang diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Contohnya adalah tiket pesawat. Nah, demikian formulir dengan tinta magnetis, yaitu dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Jadi ini formulir yang otomatis. Nah, manfaat dan kegunaan suatu formulir terdiri dari ada yang pertama adalah untuk menentukan hasil kegiatan. Contohnya adalah pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan untuk pimpinan. Yang kedua adalah untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Contohnya adalah pengguna rekening sehingga dapat diketahui oleh saldo masing-masing rekening. Yang ketiga adalah untuk menentukan suatu pekerjaan. Contohnya ada suatu perintah pengiriman barang, suatu perintah pembelian barang yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Untuk menyusun rencana kegiatan, penilaian hasil dan penyusunan rencana-rencana. Contohnya adalah rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi. Nah, di sini ada penggolongan formulir, ada dua penggolongan. Yang pertama adalah formulir menurut sumbernya dan yang kedua adalah formulir menurut tujuannya. Nah, formulir menurut sumbernya, formulir ini dibuat perusahaan digunakan untuk internal perusahaan dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya ada kartu jam kerja, memo, kredit, pengeluaran barang, faktur pembelian, surat order pembelian, dan rekening koran. Nah, yang kedua adalah formulir menurut tujuan dan penggunaannya. Ini terdiri dari formulir dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi. Yang terakhir adalah manfaat menggunakan formulir elektronik, yaitu tindakan pernah kehabisan formulir yang manual. Jika perusahaan menggunakan formulir kertas, operasi perusahaan akan terhenti jika kehabisan formulir. Tidak pernah ketinggalan zaman. Formulir ini tidak akan ketinggalan zaman, akan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan peraturan. Ketidakefisien formulir, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah, kecepatan pengisian formulir,
tidak ada data yang mengambang, dan form elektronik ini data yang dimasukkan dan dikirim ke tempat lain secara elektronik. Nah, itu aja. Demikianlah video dari saya mengenai ringkasan pelajaran pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.